Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 E2 yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Untuk kesempatan kali ini kita perkenalan ya, karena kita kan belum tahu sama sekali, jadi makanya untuk kegiatan pakai Zoom ini biar kita saling kenal atau kita tahu. Untuk gurunya di sini saya perkenalan Putri Lestari, di WA atau di GCR berada didampingi dengan Pak Agus Prasetyo dari gurunya 2 untuk kegiatan pembelajaran karena saat ini masih daring atau online. Pastikan HP untuk jaringan internetnya bagus atau tidak, ada kendala atau tidak ada masalah. Jadi karena pembelajarannya pertama kalian harus masuk grup WA TPMM kelas 10 E2 dan grup Google Classroom atau GCR TPMM. Karena materi itu dan tadi ya sudah saya umumkan di presensi atau ngisi daftar hadirnya kalian menggunakan link yang sudah ada di GCR. Jadi setiap pembelajaran kalian untuk jam pembelajaran TPMM kemarin ada yang tanya, Bu, TPMM itu apa? Teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroller. Itu waktunya hari Kamis jam ke-5 sampai jam ke-8. Jadwalnya sudah ada. Kemudian untuk jamnya pembelajarannya 1 jam pelajaran 30 menit. Jadi jam ke-5 sampai jam ke-8. Kegiatan pakai Zoom tidak tiap pertemuan, tapi hanya saat-saat tertentu kalian akan diberi informasi. Kemudian untuk materi-materi teknik pemrograman, yang namanya memprogram itu kan jelas ada sarananya. Kalian aja kalau mengetik harus punya mesin ketik. Kalian ingin WA-an atau telepon itu juga harus punya HP. Ini sarananya pakai laptop bagi yang punya. Kalau yang tidak apa-apa. Nanti di sekolah dipinjami, tapi ya tidak bisa satu anak, satu laptop atau satu komputer. Untuk materinya nanti di-share di Google Classroom atau di WA. Yang pasti setiap jam pembelajaran itu kalian pertama ngisi daftar hadirnya di linknya. Jangan sampai tanya-tanya lagi. Linknya di mana, Bu? Itu dicatat jam pembelajaran TPMM hari Kamis jam ke-5 atau 9.15 itu di catatan khusus untuk pelajaran TPMM. Gurunya apa? Kode Google Classroom-nya apa? Kalau ada teman yang tanya, bisa memberitahu. Kemudian saya harapkan untuk HP jangan digunakan main game atau terlalu lama gunakan main game saat pembelajaran, malah untuk kuotanya habis. Itu aja dulu dari Putri. Monggo dilanjutkan Pak Agus. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin baru pertemuan pertama kita untuk dari TPMM ya. Ini pengampunya ada 2, yaitu saya Pak Agus, kemudian sama Putri Lestari nanti akan mengampu TPMM. Nah, semoga aja nanti kalau bisa tidak sekedar hanya menggunakan Zoom seperti ini, kalau bisa ya bisa tatap muka langsung. Ya, artinya nanti biar pembelajaran itu lebih efektif, efisien gitu ya. Tapi ya apa kata lagi ya, karena ini kondisi masih pandemi, apalagi ini masih masa untuk isolasi ya, nggak boleh keluar rumah macam-macam. Maka ini ya kita bisa menggunakan media Zoom ini sebagai komunikasi kita, biar kita nanti tahu satu sama lainnya. Karena kelas 10 ini kan kebetulan baru ketemu ya. Kita di pertemuan hanya di ini saja, baru di kelas Zoom kita ya. Untuk nanti materi TPMM kemarin sudah di-share di grup ya, tinggal dibuka aja linknya di GC ya, di Google Classroom. Silakan yang belum gabung tadi sudah di-share Putri, ada beberapa yang belum join, ya silakan nanti bergabung ya.
kode kelasnya sudah ada, tinggal masukkan saja. Kemudian karena ini ya materi TPM tadi sudah dijelaskan Putri, jelas panjang lebarnya sudah. Terus kemudian di grup sudah di-share Putri berkaitan dengan kompetensinya yang akan dipelajari. Banyak sekali ya di situ, ada berapa kompetensi di situ, ada 13-14 kompetensi. Maka di situ yang kita perlukan adalah nanti ya tidak langsung ke praktikum, langsung tidak mungkin ya, karena kita terkendala tidak bisa ketemu. Ya, nanti kita kondisikanlah. Nanti kita buat atau kita siasati dengan penjadwalan atau gimana biar kita bisa tatap muka langsung dengan kondisi terbatas. Karena juga media kita di sekolah juga terbatas, laptopnya tidak mungkin satu anak satu, karena jumlah kalian satu kelas kan 36, ya nggak mungkin. Nah untuk itu maka nanti kita batasi saja setiap pertemuan itu nanti berapa anak untuk kita kenalkan dengan media pembelajaran kita yang berkaitan dengan pemrograman atau TPMM ya. Jadi teknik pemrograman prosesor dan mikrokontroler. Apa? Nah, sebenarnya kita kenalkan dulu lah di awal ini. Mikrokontroler atau mikroprosesor itu biasanya kalian mungkin sudah menggunakan, tapi belum tahu apa itu di situ ya. Contohnya HP kalian, ya. HP kalian yang pegang itu, yang kalian gunakan untuk media Zoom, media sebagainya itu sebagai HP itu intinya adalah pada basicnya atau pada dasarnya yaitu adalah mikroprosesor atau mikrocontroller di dalamnya, ya. Nah, di situ di HP sudah dikemas sedemikian rupa, ditambahi ini itu sehingga bisa komunikasi dengan layar, kemudian bisa speaker atau lainnya, bisa kamera dan lainnya, itu adalah bentuk dasarnya dari mikroprosesor. Jadi mikroprosesor atau komputernya lah ibaratnya. Komputernya itu di HP itu dasarnya adalah dari mikroprosesor atau mikrocontroller dalamnya. Terus kemudian yang paling mudah lagi contohnya berkaitan dengan mikrocontroller atau mikroprosesor. Kalian di rumah mungkin punya TV. Kenapa TV itu bisa, kalau yang lama kan untuk kontrolnya kan caranya dengan memutar channelnya atau memutar tombol channel. Nah, sekarang sudah ada pakai remote. Nah, pakai remote disitulah yang sudah dikatakan menggunakan aplikasi mikrocontroller atau mikroprosesor di dalamnya. Jadi di dalam mikroprosesor di TV itu ada di dalamnya, sehingga untuk mengendalikan TV milih channel itu ya dengan remote itu sudah bisa. Atau lagi mungkin yang di rumah punya mesin cuci yang single tabung. Di rumah mungkin mesin cuci yang hanya satu tabung itu tinggal kita tekan tombol, kita aktifkan, kemudian bisa jadi kering sendiri ya. Sudah otomatis, ya, itu namanya di situ sudah menggunakan mikrocontroller. Ya, di dalamnya sudah ada mikrocontrollernya itu untuk pengaturnya. Itu salah satu beberapa aplikasi yang digunakan dalam mikrocontroller di kehidupan kita sehari-hari. Jadi masih banyak lagi lah ya. Hampir semua dasar perangkat elektronik ya, perangkat elektronik yang sudah terprogram itu adalah menggunakan mikrocontroller. Jadi, dan nanti apa yang kita akan pelajari? Ya, nanti kita di awal pembelajarannya tidak usah yang sulit-sulit dulu lah. Nanti kita masuk ke pemrogramannya atau masuk pembuatan pengenalan bahasa programnya, itu nanti kita di semester kedua. Untuk di semester awal ini, di awal-awal ini kita akan kenalkan dulu nanti dengan apa itu yang dikatakan sebagai pendasar atau mendasari dari sistem komputernya atau sistem mikrokontrollernya, atau dikatakan nanti yang disebut dengan basicnya nanti ya, yaitu ada sistem bilangan. Nah, nanti kalian dikenalkan dulu sistem bilangan, sistem digital itu apa. Nah, kenapa nanti kita harus kenal itu? Karena nanti kalau dalam buat program kita bermain mengolah data. Datanya berupa data apa? Data yang ada di dalam sistem bilangan. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada yang dikatakan bilangan biner, bilangan desimal, heksadesimal, oktal. Nah, itu nanti nggak jauh dari beda dari itu, karena yang namanya bahasa mikrocontroller atau bahasa pemrograman itu adalah bahasa mesin. Dia tidak mengenal bahasa kita, bahasa manusia tidak tahu. Nah, taunya mesin itu ya ada dua bahasa ya.
hanya 2 kata ibaratnya, yaitu ya sama tidak ya. Yes, no. Nah, itu bahasa mesin seperti itu. On, off. Nah, itu bahasa mesin seperti itu. Atau kalau listrik kan on, off. Nah, jadi di situ nanti diterjemahkan dalam bahasa pemrograman itu dimatematikkan di dalam bentuk model matematik, ya, itu namanya menggunakan sistem bilangan. Ya, sistem bilangan itu nanti bisa kita konversi dari bilangan desimal. Desimal tahu nggak bilangan desimal? Bilangan desimal itu bilangan yang dari angka 0 sampai angka 9, itu desimal. Nah, nanti ada juga pengenalan tentang bilangan biner. Bilangan biner itu bilangan yang hanya nilainya 2-an. Nah, seperti apa nanti kita kenalkan di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan kedua nanti ya, di minggu depan. Ya, nanti jangan lupa dibuka materinya di GC, Google Classroom. Nanti di situ akan ada beberapa materi pengenalan. Contohnya di situ ada sistem bilangan. Kemudian ada itu apa itu biner, apa itu desimal, apa itu heksadesimal. Nah, itu nanti pengenalannya seperti itu. Itu dasarnya dulu. Baru nanti setelah nanti mendalam itu baru masuk ke pembuatan program microcontroller. Oke, itu dulu untuk awalan kita. Jadi pengenalan tentang microcontroller apa, yaitu berkaitan dengan materi kita nanti ke depan, yaitu pembuatan program. Sudah dijelaskan Putri tadi. Dan kompetensinya itu ada 13 atau 14 kompetensi dasar yang sudah di-share di grup itu, dipelajari nanti bisa cari referensinya, gitu ya. Nanti sambil berjalan nanti bisa mengikuti ya. Ya, yang penting pertama kali dalam pembelajaran daring ini jangan sampai nanti lupa absen. Absen wajib ya, karena itu nanti presensi dihitung dalam presensi kenaikan kelas ataupun yang lainnya nanti presensi ini penting. Jadi absen nanti diusahakan hadir ya. Nah, nanti link presensi sudah ada, tinggal diisi. Kemudian berikutnya tugas. Kalau ada tugas tolong jangan sekedar hanya dilihat saja, coba dikerjakan ya. Coba dikerjakan, jangan dilihat saja, dikerjakan. Kalau kesulitan tanya ke guru pengampu. Kalau di materi TPMM ya bisa tanya ke Putri atau saya. Nanti bisa sharing Japri atau nanti kesulitan apa tanya. Jadi nanti biar pembelajaran berjalan ya. Terus nanti ya kalau bisa tidak sekedar hanya kalau kesulitan terus berhenti mandek mentok, tidak. Bisa konsultasi tanya ke temannya. Gitu ya. Biar nanti efektif. Kalau nggak bisa mengerjakan tanya atau mungkin buka referensi lagi. Nanti ada tutorialnya juga ya. Oke, itu dulu nanti untuk pengantar kita untuk di pertemuan pertama ini. Mungkin akan ditambahkan lagi mulai Putri. Monggo Putri, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus. Jadi pada intinya itu ya, untuk anak-anak, kalau kalian ada kesulitan silakan WA. Untuk jam pelajaran langsung masuk ke WA grup TPMM ya, jangan di WA grup kelas yang banyak guru, kita di grup TPM. Saya akhiri, siapa yang mungkin masih kesulitan, karena ini untuk mengisi daftar hadir ini masih ada beberapa anak yang belum mengisi. Yang di sini tidak ada kesulitan ya. Cara mengisi linknya di GCR sudah ada, diklik, kemudian diisi data-datanya, itu sudah daftar hadir. Dan tadi ada yang tanya, kenapa Zoom-nya kok nggak ada suaranya? Coba dicek. Di situ kan audio di HP ada. Jelas audionya. Kalau jawab audio ditonton. Lewat Zoom. Ada pertanyaan? Mungkin ada kesulitan? Sampun Bu, sampun. Oh ya, kalau nggak ada, coba kalian cek lagi ya. Mungkin ada informasi di grup WA TPMM atau di GCR. Jadi yang pasti syaratnya WA dikasih identitas supaya Putri dan Pak Agus tahu siapa kalian, bagaimana bentuk wajah kalian, seperti apa, dan seperti ini kali waktu kita kenal atau kita tahu bentuk tatap muka walaupun bicara online. Kalau tidak ada kesulitan, nanti materi-materinya akan di-share di grup WA TPMM dan di GCR.
Kemudian tugas tidak boleh terlambat, dan pengisian daftar hadir juga tidak boleh terlambat, supaya nanti nilai kalian akan mudah atau segera disetorkan sehingga rapat tidak akan tertunda. Itu saja. Saya kira sekian, tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran atau lagi yang anak laki-laki seringnya main game sampai malam. Itu saja. Selamat pelajaran yang ada di saat ini sampai selesai sesuai jadwalnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Putri. Saya kira mungkin cukup untuk pertemuan pertama kita. Mungkin kita untuk depan langsung fokus ke materi ya. Nanti langsung buka di Google-nya, Classroom. Sehingga nanti apa yang dikerjakan, silakan dikerjakan. Tanya kalau nggak kesulitan ya silakan tanya ya. Oke, saya akhiri. Mungkin sudah semua cukup ada pertanyaan. Ya, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.